tiba-tiba nggak bisa login. Nah, nanti itu bisa kita koordinasi dengan wali kelasnya atau ke tim admin. Seperti itu. Oke, di sini saya login. Username-nya buat demo sebagai siswa TK. Saya klik, saya pilih login. Nah, oke. Ketika sudah dipilih login, Bapak Ibu atau Ayah Bunda, ini merupakan tampilan dashboard dari LMS Belajar Bar.id. Oke. Oke, saya mau pengenalan sedikit. Di sebelah kanan itu ada menu dashboard. Nah, dashboard ini. Lalu yang kedua ada menu site home. Nah, site home ini nanti untuk kembali ke halaman depan. Nah, misalkan kalau kita klik, nah kembali ke halaman depan. Nah, terus di bawahnya ada kalender. Nah, Bapak Ibu ya Bunda, nanti di sini di kalendernya kita bisa melihat jadwal atau tugas upload atau latihan nanti akan secara terintegrasi, tersinkronisasi ke dalam kalender ini. Nah, kalender ini akan menjadi reminder untuk siswanya atau untuk orang tuanya. Misalkan nanti kalau gurunya memberikan tugas seperti itu. Khusus sekarang di bulan Juli admin atau gurunya belum memberikan tugas. Nah, di sini masih kosong. Nanti kalau sudah ada, di sini nanti ada contohnya. Misalkan bisa langsung diklik seperti itu. Baik, itu seputar navigasi sebelah kanan. Di bawah kalender itu ada namanya private files. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai penyimpanan sementara. Misalkan itu gambar, misalkan itu karya-karya gambar dan lainnya, nah itu bisa dimanfaatkan. Seperti Google Drive Ayah Bunda, nah itu bisa kita manfaatkan juga. Lalu, di bawahnya itu ada navigasi mata pelajaran, ada My Course. Nah, di sini tadi saya login menggunakan, buat contoh, menggunakan user atas nama Ananda kita, Alida Kayana Pradita. Nah, di sini mata pelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mata pelajaran ada 9. Nah, nantinya ini bisa diakses oleh Ananda kita, Alida Kayana Pradita, atau orang tua. Seperti itu. Oke, itu pengenalan navigasi di sebelah kanan. Nah, tapi di sebelah tengah, di tengah di sini ada tabel. Nah, ada dua tabel recently dan tabel cost overview. Nah, recently di sini maksudnya adalah tabel kita terakhir lagi buka mata pelajaran apa. Nah, kebetulan atas nama Alida terakhir mengakses materi pembelajaran 1 TKA 1. Oke, itu untuk tabel pertama, yaitu recently. Nah, ini kalau kita ibaratkan, kita itu atau ayah bunda atau Ananda lagi buka apa terakhirnya, akses terakhirnya, seperti itu. Oke, berikutnya ada tabel kedua yaitu cost overview. Nah, di dalam cost overview ini menampilkan materi apa aja sih yang bisa dipelajari atau apa aja sih yang dipelajari oleh Ananda kita. Nah, seperti itu. Yang bisa diakses di sini ada 6, kurang lebih dari 6 atau 7, 8 mata pelajaran yang bisa diakses oleh Ananda kita. Oke, itu untuk bagian tengahnya. Tadi di samping sebelah kiri sudah, ke tengah. Sekarang kita ke sisi sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ayah bunda disitu ada timeline. Nah, di timeline ini nanti ayah bunda bisa melihat jika seandainya kalau ada tugas nanti bisa akan nampil di sini seperti itu. Oke. Terus di bawahnya juga ada private files. Nah, ini penyimpanan sementara. Ini sih untuk ngeceknya di sini juga bisa. Nah, di bawah itu ada namanya section atau bagian online user. Nah, oke. Online user ini adalah untuk menampilkan siapa aja sih teman-teman kita yang lagi online atau gurunya. Nah, di sini kita bisa nampilkan. Oh, ternyata ketika kita login sebagai Alida di sini, oh, ternyata ada Neya lagi login, ada Nasya lagi login. Nah, itu nanti akan nampil di kolom online user. Oke. Di bawahnya juga ada list base. Nah, nanti ini bisa dimanfaatkan oleh gurunya. Kalender pun juga ada di sini. Oke. Itu sedikit dashboard. Nah,
Bapak Ibu semuanya atau ayah bunda, di sini juga bisa ganti bahasa juga di dashboardnya. Di sini ada English dan juga ada bahasa Indonesia. Oke, misalkan kita pilih bahasa Indonesia, secara otomatis nanti untuk menu-menu semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk panggilan sisinya. Oke, nah sebelum itu, nah di sini juga ada settingan atau pengaturan profil ayah bunda. Nah, di situ letak menunya ada di paling atas. Nah, di sini ada, kalau kita klik di icon foto profilnya itu ada dashboard, ada profil, ada nilai, pesan, dan preferensi. Nah, nanti ya Pak ayah bunda, nanti kalau login nanti langkah utamanya adalah nanti mengganti foto profil. Oke. Di sini saya akan demoin bagaimana cara mengganti foto profil. Oke, baik. Untuk mengganti foto profil, nah di sini ayah bunda bisa ngeklik ada ikon segitiga yang arah bawah. Nah, di sini di pojok kanan atas kalau kita klik akan nampil namanya ada menu profile. Oke, kalau kita klik lihat profile. Nah, di sini menampilkan data profil dari siswa. Contoh di sini sebagai siswa Alida nanti ada profilnya, emailnya, segala macam, dan lain. Nah, oke. Cara merubahnya adalah kita nanti bisa kita klik icon setting. Nah, icon itu kayak roda gigi, bisa kita klik, lalu kita pilih ubah profil. Nah, seperti itu. Oke, saya ulang lagi dari awal. Nah, ayah bunda bisa nanti pilih icon tanda panah di sebelah kanan atas, lalu kita pilih profile, oke, lalu kita pilih icon roda gigi. Nah, roda gigi di sini ada icon setting namanya, lalu kita pilih ubah profile. Oke. Di sini ayah bunda bisa menggantikan namanya atau email. Nah, email di sini boleh diganti sewaktu-waktu kalau forgot password atau lupa password. Nah, email ini akan membantu untuk meresetnya kembali seperti itu. Ini boleh diganti, boleh bebas mau ganti jadi email orang tua, boleh, atau ayah bunda mau create email sendiri untuk siswanya juga boleh. Itu bisa mengganti email. Berikutnya di sini ada foto profil juga, nama daerahnya boleh diganti juga. Nah, terakhir di sini saya mau demoin ayah bunda mengganti foto profil. Oke. Untuk mengganti foto profil, di sini ada bagian namanya foto pengguna atau profile picture. Kalau bahasa Inggrisnya nanti ada kalau bahasa Inggrisnya, nah, di sini nanti ada nama user picture. Nah, untuk sementara saya demo dulu pakai bahasa Indonesia. Oke, pakai bahasa Indonesia. Di bagian foto profil ini kita update. Nah, dengan cara, oke, kita klik icon panahnya ini yang ada panah ke bawah yang kayak ada animasinya, kita klik. Oke, tapi tetap di bagian foto baru kita klik, kita pilih. Nah, lalu muncul pop up atau menampilkan halaman baru. Nah, di sini kita bisa pilih upload a file. Upload a file, upload sebuah file. Jika sudah, lalu kita pilih choose file. Oke. Sekarang kita klik choose file. Nah, di sini menampilkan galeri, menampilkan atau data dari laptop kita atau HP kita. Nah, kita nyimpan fotonya di mana? Di sini saya untuk demo, fotonya itu saya demo nanti boleh diganti lagi nanti di sini saya simpan di videos. Oke, saya upload foto profilnya sementara. Nah, nanti akan ada seperti ini tampilannya. Lalu kita pilih upload this file. Nah, nanti di foto baru akan hampir seperti ini. Oke. Nah, jika sudah kita pilih terakhir perbarui profil. Oke, atau bahasa Inggrisnya nanti update profile katanya di situ. Oke. Di sini untuk merubah tadi sudah, jika sudah semuanya dirubah, lalu kita pilih perbarui profil. Oke. Baik, secara otomatis foto profil dari Ananda kita sudah bisa diganti. Oke, boleh nggak diganti lagi? Bisa. Oke, kita pilih profil lagi.
Kita klik pilih profile lagi, lalu kita pilih icon setting lagi. Nah, di sini kita pilih ubah profile, kita ganti lagi juga bisa. Misalkan fotonya kurang menarik dan lain segala macam. Oke. Baik, kita kembali lagi ke dashboard ayah bunda. Nah, di sini itu untuk pengenalan si dashboardnya, ganti foto profil sudah. Nah, di sini juga ada nanti namanya fitur notifikasi di atas. Nah, ini nanti kalau ada tugas, nah di sini juga akan nampil di fitur notifikasi. Seperti itu. Oke. Itu sedikit pengenalan tentang dashboard ayah bunda. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan mata pelajarannya. Oke. Baik, di sini saya contohin, saya buka mata pelajarannya itu adalah TK A1, pembelajaran 1. Oke, kalau kita buka langsung saja kita klik ikonnya, di sini juga bisa, boleh. Nah, kita klik. Nah, lalu akan menampilkan halaman mata pelajaran. Yang di sini judulnya adalah pembelajaran 1. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, di sini tetap ada navigasinya di sebelah kanan. Ada partisipan, ada base, nah di sini juga ada navigasi ke temanya, mata pelajarannya, dan lain juga ada. Kalau mau melebarin juga bisa, di sini ada ikon silang di atasnya. Nah, supaya pandangan kita ke layar lebih luas lagi, itu juga bisa disilang. Seperti itu. Oke, saya review lagi dari atas dulu. Ada judul pertama, lalu ada kata pembukaan dari miss-nya masing-masing, dari gurunya masing-masing, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda, teman kecil yang di rumah, selamat datang. Nah, ini kata pembuka dari miss-nya. Nah, di bawah itu masuk ke materi. Nah, materi ini yang pertama dengan judul tema diriku atau namaku. Ini judul dari subtemanya. Nah, di dalam itu nanti ada elemen atau fitur-fitur apa aja. Nah, oke, di sini bisa kita menggunakan ada PDF, ada guide, nah, ada video. Nah, di sini saya mau review dulu. Ayah bunda, ada apa aja sih sebelum kita coba klik. Pertama ada PDF today activity, ada guidance, ada fitur video, ada video upload juga ada dari gurunya, ada dari miss-nya. Di sini juga ada lembar kerja dalam bentuk format Word. Nah, juga ada flash, ada tatap muka, terakhir pengumpulan tugas. Berikut juga di tema kedua juga sama, ada PDF dan lain-lain. Nah, oke, sekarang kita coba buka materi PDF-nya. Oke, langsung aja kita klik, kita pilih icon PDF-nya atau icon teksnya, kita klik. Nah, secara otomatis Bapak Ibu atau Ayah Bunda akan menampilkan PDF-nya tadi. Di sini berisikan materi today activity. Nah, oke. Di sini menampilkan, nah ini nanti bisa jadi materinya oleh Ayah Bunda atau siswa kita, anak-anak kita. Oke, kalau kita kembali lagi, bisa di sini pakai back. Nah, oke, kembali lagi. Nah, itu fitur pertama dalam bentuk PDF. Berikutnya juga ada nih PDF-nya, guidance-nya. Oke, kalau kita klik lagi seperti apa tampilannya? Oke, sampai seperti ini. Ini ada informasi juga ya Bunda. Nah, ini boleh nanti kita cari lagi. Oke, kita kembali lagi ke fitur ketiga. Di sini juga ada fitur video. Ya, di sini videonya itu dengan judul yang sudah dibikin oleh Miss-nya adalah video panduan murajaah surah Al-Fatihah, doa sebelum belajar, dan Asmaul Husna 1-5. Oke, kalau kita klik videonya, link videonya, oke, di sini akan menampilkan video ya Bunda. Nah, ini bisa langsung kita apply. Nah, seperti ini. Nah, bisa nggak nanti di zoom? Bisa. Zoomnya di sini ada ya Bunda, di bawah full screen. Nah, oke, full screen bisa juga. Untuk kembali kita bisa tekan escape. Nah. Oke, ini untuk videonya. Oke, kalau mau kembali lagi ke mata pelajarannya, kita back lagi.
Nah, itu fitur ketiga dari yaitu fitur video. Berikut juga ada fitur video juga bahasa dan seni kognitif. Nah, sekarang kita klik. Nah, ini juga materi video juga dari Miss-nya. Oke, kalau kita play lagi juga bisa. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Riana. Oke, Miss Riana. 20 Juli 2020. Oke. Oh, untuk Zoom juga bisa. Di sini ada Zoom juga. Zoom juga ada. Nah, oke, seperti itu. Itu fitur keempat. Nah, PDF, video. Nah, ini ada lomba kerja. Nah, ini tugas dari Miss-nya kepada Ananda kita. Nah, kalau kita klik, nah akan langsung download. Nah, nanti tugasnya bisa langsung dikerjakan di Word-nya. Seperti itu. Oke, berikutnya juga ada link download dari games-nya atau SWF animasi. Nah, kalau kita klik, nanti akan auto download. Di sini ada linknya ya Bunda dalam link biru. Nah, ini nanti bisa langsung play di sistem kita atau di komputer kita. Ini itu fitur download SWF-nya. Oke, pembelajarannya di-download dulu, lalu di-play. Seperti itu. Sama dengan tugas. Di-download dulu tugasnya dalam format Word, lalu diisikan tugasnya nanti. Nah, seperti itu. Sesuai petunjuk di sini. Oke, berikutnya juga ada video tatap muka. Atau di sini, kalau kita klik, nah di sini juga ada nanti menunggu dulu arahan dari Miss-nya atau gurunya. Nana, ya Bunda, silakan login ke tatap muka. Oke, sekarang kita sebagai siswa bisa langsung klik saja, lalu kita pilih akses. Nah, di sini akan menampilkan seperti Zoom-nya, ya Bunda. Di sini juga ada seperti Zoom-nya. Oke, nanti kita pilih join meeting. Nah, nanti juga ada kotak untuk Zoom-nya, lalu juga ada chat-nya di sini juga ada. Juga lambaikan tangan pun juga bisa nanti di sini. Nah, ini nanti sesuai nanti arahan dari Miss-nya. Oke. Di sini, oke. Kita kembali lagi, itu fitur videonya. Sementara video ini karena belum diarahin oleh gurunya atau belum ada yang login, nanti tadi masih kosong. Seperti itu. Baik, ke fitur terakhir dari tema diriku satu ini atau aktiviti terakhir, yaitu ada namanya pengumpulan tugas. Oke, kalau ya Bunda klik, di sini disuruh upload atau kalau bahasa LMS atau bahasa sistemnya di sini add submission, upload tugas katanya. Oke. Sekarang kita sebagai anak siswa silakan upload tugasnya dengan pilih add submission. Nah, lalu cari filenya di mana simpannya. Kalau kita klik arah panahnya, kita pilih choose file, lalu kumpul tugasnya di mana. Nah, oke, seperti itu. Nah, secara otomatis pas diklik upload this file, nah akan tersimpan. Oke, seperti itu. Dan juga nanti akan dikasih nilai juga oleh Miss-nya masing-masing. Nah, oke. Dan juga nanti kalau sudah ayah bunda upload tugas, nah ayah bunda nanti bisa cek lagi kalau sudah diberi nilai oleh gurunya. Kita buka lagi. Nah, di sini ada namanya kolom grade status atau grading atau penilainya. Untuk sementara karena kita belum upload, nilainya masih belum keluar. Nah, nanti kalau sudah upload dan sudah dinilai oleh Miss-nya, nanti akan keluar nilainya, ya Bunda. Nanti di sini nampilkan angka, misalkan 90 atau 80. Dan sini juga ada nanti komentarnya. Misalkan mau diperbaiki lagi komentarnya atau lain-lainnya. Oke, nah itu fitur terakhir di tema satu, tema diriku atau namaku. Tadi ada PDF, kalau kita langsung klik juga bisa, lalu ada video, lalu ada video kegiatan juga ada, tugas, lalu ada SWF, tatap muka, pengumpulan tugas. Begitu juga
dengan aktiviti berikutnya. Nih yang kedua nih Ayah Bunda. Sama juga, ada PDF juga, video juga, tatap muka juga, dan lain-lain sampai ke tema ciri-ciri tubuhku. Nah, untuk arahan akses ini nanti di sini juga ada tanggalnya ya Bunda, misalkan di sini Senin. Nah, atau nanti menunggu arahan dari miss-nya masing-masing. Misalkan miss-nya Ayah Bunda atau anak-anak semuanya silakan buka materi misalkan tema diriku. Oke, berarti kita sebagai siswa kita arahin ke tema diriku ke bawah. Nah, nanti kita langsung buka materinya seperti itu. Kita pelajari materinya. Oke, Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya, itu tampilan dari mata pelajaran. Oke, kalau mau kembali lagi, oh ya sebelumnya maaf, di sini juga ada partisipan. Nah, di sini Ayah Bunda juga bisa ngecek siapa aja sih teman-teman dalam sekelasnya. Kelas login terakhirnya juga bisa dicek. Oh, si Fiona absen lagi login nih atau 11 jam yang lalu. Nah, nanti kita buka di sini di partisipan. Oke. Kalau mau kembali ke dashboard bagaimana? Oke, kita aktifin lagi yang di sini, yang di sebelah kirinya itu. Lalu kita scroll ke bawah, lalu ada dashboard di sini. Oke, kita klik, kembali lagi ke dashboard. Oke, di recently di sini akan menampilkan, oh terakhir kita lagi buka ini TK A1 pembelajaran 1. Oh ya, nanti ini merupakan akses terakhirnya seperti itu. Baik, itu sedikit pengenalan tentang sistem. Nah, sistem belajar bareng.id. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda, silakan kalau ada pertanyaan seputar tampilan ini di sini, mangga silakan. Atau saya kembalikan dulu ke host kita atau ke Ibu. Baik. Ya, terima kasih Bapak Fazal Hamdan, sungguh luar biasa paparannya, luar biasa ilmunya, semoga dapat pencerahan kita semua ya, Ayah Bunda hebat di rumah untuk pendidikan kita di era digital kali ini. Dan untuk paparan tadi pastinya Ayah Bunda banyak yang belum puas dong ya. Ya, silakan untuk sesi tanya jawab. Ya, selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab dengan melambaikan tangan ya, dan atau raise hand. Atau bisa menuliskan lewat chat ya. Ya. Oke, jika ada yang mau bertanya langsung boleh dengan kalimat yang to the point. Ya, nanti akan dibantu sama Bapak Ginanjar Aji untuk menjawab pertanyaan ya, Pak Fazal ya. Iya, Miss Siti. Ya, benar juga. Pertanyaan-pertanyaan yang di chat, alhamdulillah itu sudah dijawab juga langsung oleh Pak Pak Aji ya. ya, betul. Terima kasih Pak Aji. Pak Aji juga Terima kasih. dari belajarbareng.id ya. Oke. Sementara yang ingin bertanya langsung dengan Pak Hamdan dalam segi teknis, mungkin secara langsung bisa langsung aja di mute aja, langsung di unmute-nya tinggal diklik supaya bisa buka Bunda, dibuka suaranya biar terdengar. Kamu itu dulu, keluarin mobil dulu. Ya, iya. Dari Rafa TKB 2 ya, ya Bunda Rafa. silakan Bunda. Silakan Bunda Rafa. Iya, saya mau nanya sama Pak Fazal ya. Iya, silakan Iya. Ayah. Mangga Ayah, Ya. mangga. Pak Fazal, itu kan untuk filenya, upload itu kan maksimum ukurannya 8 mega. Ya. Cuman kan masalahnya kan kalau video kan susah ya, ukuran filenya itu kan rata-rata gede. Bisa nggak di aplikasi belajarbareng.id-nya ini menyediakan tempat untuk video kompresornya sehingga kita bisa upload filenya nggak sulit gitu, karena ya namanya ngerekam video dari HP gitu kan, atau itu kan pasti filenya ukurannya gede ya. Iya, benar. Terima kasih Ayah. Ya. Terima kasih. Silakan Tadi, Bapak langsung dijawab. baik, sudah. Oke, Ayah silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah bisa video yang kita upload itu
melebihi 8 mega file. Nah, oke. Nah, untuk ini lebih ke teknis, Ayah. Nah, ini nanti kita bisa atur lagi settingannya, kita upgrade menjadi misalkan sampai 50 mega. Oke, itu pilihan pertama. Oke, pilihan kedua, nah nanti misalkan ini juga bisa, ini jadi opsional, misalkan kita kumpulkan linknya saja. Nah, Bapak atau Ayah, nah boleh nanti masukin linknya ke dalam teks atau Word, nah lalu di-upload ke dalam sistem. Itu pilihan kedua. Nah, pilihan pertama ini nanti kita langsung rubah, Ayah, dari maksimalnya 8 mega, kita rubah menjadi misalkan 50 mega, itu bisa nanti. Oke, seperti itu. Bagaimana Ayah? Dengan jawaban Pak Fazal? Bagaimana Ayah Rafa? Jadi seperti yang sudah-sudah, Miss-Miss-nya juga menggunakan video pembelajaran itu cukup besar memang, lebih dari 8 GB, makanya Miss-nya itu mengupload dulu ke YouTube sehingga ada linknya yang dimasukkan ke dalam hasil pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu. Itu juga bisa. Kita ngumpulin linknya. Ya, kita Iya, kumpulin. jadi itu yang dalam format teks atau kumpulkan linknya dalam aplikasi Word. Nah, kita buka Word, kita pastikan linknya. Nah, Word ini yang kita upload ke dalam sistem. Itu juga bisa. Ya, nah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Fazal atas jawaban dari pertanyaan Ayah Rafa. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Siapa lagi Pak ya, Bunda? Raise hand. Silahkan diangkat tangannya. Wah, raise hand. Alhamdulillah loh, ini di kolom chat juga komunikasinya sangat luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan Bapak Ginanjar Aji ya, sehingga langsung ya dua arah ya. Iya, baik. Alhamdulillah ya Miss Eni ya. Iya. Gimana Bunda dan Ayah? Silakan raise hand. Ada dari Pak Dwi ya? Oke, Pak Dwi Hartono. Pak Dwi Hartono. Oh ya, Dwi Hartono. Anandanya siapa ya? Ya, kepada Pak Dwi ya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fazal mau menanyakan masalah backup dokumen. Maksudnya apakah kami sebagai user itu setiap hari bisa melakukan backup tersendiri? Selain mungkin nanti pasti dari pihak Jilab pasti akan melakukan backup juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan baik. Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ayah. Nah, apakah dari sisi orang tua atau anak, nah bisa melakukan backup? Nah, baik. Nah, Ayah, nah untuk fitur backup itu nanti dilakukan oleh dua sisi. Nanti bisa oleh guru dan bisa sebagai admin. Nah, untuk sementara waktu orang tua belum bisa untuk backup materi. Nah, ataupun kalau materi misalkan tugas itu bisa. Nah, nanti bisa backup di private files-nya itu bisa kita download. Nah, itu juga bisa. Nah, tadi saya demoin, Ayah, tadi ada namanya private files. Nah, ketika masukin upload ke dalam private files, nah di situ kita bisa download, kita bisa upload. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau untuk backup materinya, nah itu hanya bisa dilakukan oleh guru atau admin seperti itu. Oke, gimana ya? Bagaimana Ayah? Cukup jelas, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Berikutnya Pak Presta ya. Presta dari TKA 1. Nah, nanti setelah itu ada Bapak Ayah Aspar ya. Ayah Aspar dari A2 ya, menyusul Ayah ya. Kita gabung saja pertanyaannya untuk 2 pertanyaan langsung atau satu persatu Pak Fazal. Kaurin ya. Ini Pak Radian Ahmad.
siapa tahu Pak pertanyaannya itu bisa saling berhubungan ya Miss Siti ya. Kita dengarkan dulu Pak Presta dari TKA 1. Dilanjutkan dengan Bapak Rohmat atau Ayah Aspar dari TKA 2. Kemudian Kaurin ya dari TKA 2 lagi. Terima kasih, silakan Ayah, dimulai dari Ayah Prasta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dari G-Labs. Ada yang mau saya tanyakan ini tentang pengajuan tugas ya Pak. Ini ada durasi waktu pengumpulan tugas atau seperti apa? Nanti kalau misalnya kita terlambat itu ditutup atau masih bisa kembali mengumpulkan tugas gitu atau seperti apa? Cukup Pak, batas hanya waktu itu mungkin saja. Pak. Ada batasan waktunya atau tidak gitu Pak saat mengumpulkan tugas. Nah kalau misalnya batasan waktunya sudah tercapai, apa masih bisa mengupdate atau mengganti file yang udah kita upload gitu Pak? Kalau ada salah, misalnya kita diperbaiki nih, kita upload ulang gitu, ada memungkinkan nggak seperti itu? Baik, Bapak Iya, sudah pertanyaan yang bagus sekali ya Pak, Iya. sudah dicatat. Terima kasih Ayah Prasta. Selanjutnya Ayah Aspar dari TKA 2. Ya, silakan Ayah. Silakan Ayah. Halo Miss. Halo Zaki. Ya, silakan pertanyaannya Ayah. Iya, terima kasih buat ini Miss dan Global serta B Corp atau belajar bareng. Ya, sama-sama Satu fitur ya saya mendukung berkaitan dengan inovasi yang dilakukan ya di masa ini, satu hal yang baik. Namun biasanya di tahap pertama masih masa orientasi baik buat guru termasuk murid juga sendiri. Yang pertama mungkin itu yang perlu dimaklumi. Ada satu hal yang menarik dan antaranya mengenai fiturnya itu yang video teleconference ya. Kalau tadi sempat melihat dengan platform Jitsi Meet gitu. Tadi sempat disampaikan bahwa untuk fitur tersebut belum digunakan. Hal yang ditanyakan kira-kira kapan itu akan digunakan dan bagaimana tutorialnya. Apakah selain dari Jitsi Meet, platform tatap muka masih berlaku untuk hal yang lain kayak Zoom ataupun kayak video call melalui WA? Itu saja sih untuk pertanyaan. Baik Ayah, terima kasih. Cukup pertanyaan itu saja? Oke, terima siap. kasih untuk Ayah Aspar. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaan dari Ayah Prasta dan Ayah Aspar. Selanjutnya untuk Kaurin ya Bunda ya. Sudah terwakilkan sama. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi Ayah Bunda. Udah ya Miss ya? Sudah cukup dengan Ayah Prasta dan Ayah Aspar? Coba deh, yang raise hand ada Prasta udah. Ini sudah. Coba deh. Oke. Digeser. Oke. Sudah. Baik, kalau begitu kepada Bapak Faisal Hamdan, Fazal. kami persilakan. Silakan Pak Fazal. Baik, oke. Yang pertama dulu. Nah, baik semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Ayah Prasta. Nah, apakah ada waktu dalam pengumpulan upload tugas? Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke Miss-nya. Nah, Miss-nya itu nanti bisa memberikan waktu Ayah dan bisa menghilangkan waktunya. Nah, saya demo di sini misalkan, sebentar saya share screen. Nah, yang saya demoin tadi, untuk sementara pengumpulan tugas anak ini tidak ada waktunya. Nah, tidak ada waktunya. Nanti kalau ada informasi waktunya, di sini ada informasinya. Upload mulainya kapan dan berakhirnya kapan. Nanti ada informasinya di dalam keterangan sebelum upload. Di sini ada informasinya. Untuk sementara di sini Ayah boleh upload kapan. Nah, dan berakhirnya ini juga bebas. Nah, ini masih belum ada settingan waktunya. Nah, tapi ini tergantung kembali Miss-nya. Kalau Miss-nya memberikan batas upload misalkan 5 hari, lewat 5 hari siswa atau ananda atau orang tua tidak bisa mengupload tugasnya seperti itu. Oke.
Iya, saya menambahkan untuk jawabannya ya Pak Fazal ya, untuk di TK Global Islamic Lab School, baik toddler, playgroup, dan TK ini kan ranahnya bermain sambil belajar ya Ayah Prasta. Jadi memang kami sangat fleksibel sekali untuk hasil dari pencapaian anak-anak yang penguploadan untuk video belajar mereka. Yang terpenting mereka melakukan, karena kami paham sekali dalam pengoperasional gawai tersebut banyak sekali kendala, baik itu misalnya orang tuanya tidak bisa mendampingi dan lain sebagainya. Yang terpenting Anda melakukan kegiatan, hasilnya didokumentasikan dan nanti dikirimkan sesuai dengan waktu yang ayah dan bunda bisa gitu. Karena secara tatap langsung saya juga menambahkan pertanyaan dari Pak Rahmat tetap dilakukan melalui WhatsApp atau sambil berjalannya nantinya dengan Jitsi. Mengingat kami tadi dikatakan dengan Pak Rahmat bahwa sedang orientasi pemakaian. Jadi memang sambil learning by doing pelan-pelan tetap menggunakan apa yang kita bisa dulu, kemudian nanti kita sedikit-sedikit beralih sampai ke penggunaan yang ada di belajarbareng.id menggunakan Jitsi tersebut. Nanti kita bisa ada skup-skup kecil untuk tutorial kembali penggunaan Jitsi tersebut. Itu menambahkan saja ya Ayah ya. Jadi kapanpun mau di-upload atau mau diperbaiki hasilnya, kita sangat appreciate Ayah dan Bunda sudah membantu pembelajaran. Terima kasih Pak Prasta. Lanjut perjalanan pertanyaan yang kedua untuk Pak. jawaban dari Bapak Rohmat, Ayah Asfar. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu sudah bantu jawab juga. Oke, berikutnya pertanyaan kedua dari Ayah Asfar. Nah, untuk fitur video call ini atau Jitsi ini kapan sih digunakan? Nah, ini nanti kita kembali lagi kan ke Miss-nya. Nanti ada arahan. Apakah nanti misalkan besok atau jam berapa, nah kita login ya ke Jitsi. Nah itu nanti menunggu arahan dari Miss-nya. Nah di sini nanti kalau misalkan ini juga fleksibel, apakah nanti pakai Zoom atau pakai Jitsi. Ini nanti ada pilihan tergantung oleh Miss-nya. Oke, kalau kita demo sedikit, Jitsi itu, nah hampir sama kayak Zoom. Ayah Bunda, jadi di sini ada share screen juga bisa, ada hand, ada chat. Nah, mohon maaf, saya belum bisa untuk aktifin kameranya karena kameranya ini lagi berfungsi ke Zoom. Nah, seperti itu. Nanti kalau sama-sama login, nanti juga ada di sini user online-nya di jam waktu yang sama, layaknya seperti Zoom. Oke. Intinya untuk penggunaan Jitsi atau Zoom dan lainnya nanti kita kembali lagi kan ke sekolah atau ke Miss-nya. Begitu Ayah. Oke. Ada lagi dari Ibunya, dari Ibu? Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini juga ada pertanyaan lanjutan. Apakah pengumpulan tugasnya diupload di pengumpulan tugasnya diupload di belajar.id atau tetap dikirim ke Miss-nya melalui WA? Nah, karena kita sudah launching dan Bunda juga kan belajar learning by doing ya, sama seperti anak-anak di TK, boleh dengan sangat senang hati jika diupload langsung ke belajarbareng.id yang sudah sesuai dengan anak-anaknya. Jadi filenya tetap terakomodir di file anak tersebut Bunda. Tetapi bagi yang belum bisa, misalnya sambil boleh deh Miss ke Miss-nya dulu, boleh. Kita sambil belajar, nanti diajarin lagi seperti itu untuk penguploadan ke rumahnya masing-masing atau ke portofolio anaknya masing-masing dengan user ID-nya anak. Sehingga administrasinya bisa lebih baik. Jadi Bunda bisa
apa namanya, kalau itu bisa memutar-mutar kembali gitu hasil pembelajaran anak. Kalau dikirim ke misnya saja, kalau misnya Bunda sudah tidak apa namanya, tidak menyimpan, mungkin nggak bisa memutar kembali karena kan banyaknya video-video kalau disimpan 1 bulan aja udah bikin handphone menjadi sulit gitu memorinya. Jadi memang disediakan dari layanan ini ditingkatkan, tujuannya adalah untuk pengadministrasian dengan baik. Jadi media bahan ajar. Jadi Bunda boleh langsung ke filenya di belajar bareng anak tersebut. Tapi kalau kesulitan boleh juga ke misnya nanti dengan WhatsApp nanti bisa ya kita tutorialkan lagi, misnya digabungkan. Mungkin ada orang tua yang butuh lebih belajarnya gitu ya, learning by doing-nya kita bantu. Seperti itu ya. Kita belajar bareng ayah dan bunda. Sama-sama belajar. Baik, ada lagi? Sudah, alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Terima kasih ayah-ayah dan bunda-bunda yang ada di rumah yang sudah hadir di webinar belajar bareng .id di sesi pertama ini. Mudah-mudahan media pembelajaran, media platform Jilab belajar bareng.id ini merupakan sebuah wahana pembelajaran baik itu bagi kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua dan juga anak-anak sehingga semua bisa lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Meskipun saat ini belajar dari rumah tetapi tidak mempengaruhi kualitas atau output dari pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Iya, terima kasih kepada YPIMD yang sudah memfasilitasi sehingga kita bisa meningkatkan terus mutu pelayanan pendidikan kita ya. Terima kasih juga Pak Faisal Hamdan. Jangan kemana-mana karena masih ada sesi kedua nanti webinar. Sesi kedua ya Pak ya. Dan Pak Aji di belakang layar yang senantiasa dengan mobilitas yang tinggi menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui chat. Terima kasih Pak Aji. Terima kasih Pak Aji. Iya. Miss Siti, ya, kalau sudah selesai ya kita tutup. Baik. Untuk sesi. Oh masih ada. Ada lagi Bunda? Siapa? Oke. Ayah Aspar, ada yang mau ditanyakan kembali? Ayah Aspar. Oh. Ya, boleh nggak kalau nanti video pembelajaran ini di-share? Oh boleh. Nanti yang recordin tadi siapa? Nanti insya Allah kita akan share ke grup masing-masing ya, supaya bisa belajar. Pak Asfar, silakan. Ya. Oke. Mungkin ini berkaitan dengan apa penjadwalan aja ya, Miss. Iya bentar. Dengan berkaitan pembelajaran aja. Karena kebetulan saya memiliki 2 anak, dua-duanya di JLab, 1 di TKA, 1 di SD, dan sama-sama belajar bareng ini juga nih, gitu ya. Jadi orientasi dari hari pertama masuk sekolah sampai sekarang, kebetulan saya dari hari pertama sampai hari terakhir terus mendampingi, nyaris setiap hari. Lumayan agak ini nih di tahap orientasi mengatur jadwal ya. Pas jadwalnya video call antara Zaki dan Aspar, aduh jamnya sama nih, gimana gambarnya seperti itu. Kemudian walaupun memang untuk TK saat ini secara video call memang tidak sesering SD nih, karena SD Zoom 2 kali, video call 2 kali, offline video 2 kali, dari sampai jam 11:30 tuh Zaki. Kalau Aspar video call memang dalam seminggu ada 1 hari tertentu yang sekali atau bahkan sehari sekali tapi di jam tertentu aja. Selebihnya offline gitu ya, menonton video offline dari YouTube dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan mungkin berkaitan jadwal. Kalau di SD saya lihat sudah agak ini jam 7 sampai jam segini kegiatan ini medianya melalui ini, jam segini kegiatannya ini medianya Zoom, oh ini video call, ini video offline dan sebagainya. Memang kalau di TK belum ada, hanya jadwal yang fixnya itu adalah video call. Sehingga ya saat ini saya berterima kasih karena tidak ditetapkan fix sama pihak sekolah video call-nya. Aspar harus jam segini, wah ketika saya ngelihat jadwalnya bareng nih sama Zaki gitu. Akhirnya saya harus memilih mana jadwal kosong, Zaki yang nggak video call atau Zoom, disitulah saya tetapkan jadwal untuk Aspar. Gambarnya seperti itu. Kemudian ketika nanti ada video call dalam bentuk
undangan kayak Zoom, mohon kiranya nanti cukup seperti mungkin cukup share ID aja, tidak beserta dengan password. Terlebih passwordnya jangan yang kombinasi huruf kapital, besar, kecil, angka, dan sebagainya. Jika satu waktu yang mendampingi bukan saya gitu, saya lagi WFO, istri saya WFO di rumah, yang nemenin. Pernah sekali ngalamin bingung gitu, masukin password yang kapital, besar, kecil, ada nggak join gitu. Jadi menurut saya mungkin cukup ID aja gitu ya, ketika khusus yang Zoom ya. Mungkin itu sih dari saya. Ya, terima kasih Ayah. Silakan Miss Eni Iya. bisa menjawab. Alhamdulillahirobbilalamin ya, dengan testimoni Ayah, memang kami di TK Global Islamic Lab School anak usia dini rentang pembelajarannya sangat fleksibel, namun tidak mengurangi anak-anak untuk tetap belajar. Nah, karena fleksibel sekali, memang kami pun memfasilitasi anak-anak untuk tetap ada yang namanya apple to apple atau komunikasi dua arah ya. Jadi memang itu kita lakukan untuk saat ini melalui video call dengan kelompok-kelompok kecil ataupun jika memang dengan kelompok besar dengan Zoom. Nah, untuk masalah tadi yang Ayah bilang, untuk ID-nya karena kita sekarang sudah yang berbayar, insya Allah tidak menggunakan ID yang berganti-ganti. Jadi insya Allah ID-nya tetap ini saja dan mudah ya, passwordnya seperti itu Ayah. Jadi nggak usah khawatir layanan klinis atau layanan individual untuk anak-anak yang mungkin pada saat jadwal yang ditentukan untuk video call bersamaan belum bisa, itu bisa langsung ke Miss-nya, mohon maaf Miss, saya nggak bisa, Ade Asfar misalnya tidak bisa melakukan video call jam sekian, bisa nggak jam sekian, ya, itu ada layanan klinis, saya bisa langsung ke Miss-nya, sehingga yang namanya komunikasi antara guru dan anak tidak terputus. Begitu juga karena kita memahami anak usia dini jangan sampai terpapar radiasi, maka pembelajaran dalam jaringan memang kita batasi, tidak seperti mungkin penggunaannya di SD, sehingga pembelajaran kami dimix dengan luring tersebut, luar jaringan. Jadi ketika di dalam jaringan itu kita menggunakan WhatsApp video call ataupun Zoom ataupun Jitsi nantinya, itu paling lama sekitar 30 menit. Itu paling lama, selebihnya kita luring, luar jaringan dengan video tutorial yang sudah dibuat dan juga dengan media art and craft serta lembar kerja yang sudah disertai dengan guidance atau bagaimana cara menerangkan kepada anak-anak yang oleh pendamping siapapun tentunya, seperti itu. Ada lagi Ayah? Terima kasih Miss. Ya, terima kasih. Terima kasih Ayah. Ya, Alhamdulillah dengan pertanyaan yang sungguh luar biasa dari Ayah Azfar menutup sesi pertama kita webinar hari ini. Sungguh luar biasa ya Ayah Bunda. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Fazal, ditambahkan oleh Miss Eni dapat membawa pencerahan kita untuk dan Pak Aji tentunya dengan menjawab-jawab pertanyaan langsung dengan chatnya. Mudah-mudahan membawa pencerahan untuk kita membuka dan menggunakan aplikasi baru kita yaitu Jilab Belajar Bareng.id. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan launching ya Miss Eni ya. Dan marilah Ayah dan Bunda untuk mengakhiri sesi pertama kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fazal, Bapak Ginanjar Aji dan Ayah Bunda hebat. Dan terima kasih Miss untuk Weti sudah hadir. Alhamdulillah kita dihadiri oleh yayasan kita. Terima kasih.